Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini ada konten yang menarik, isinya suatu pertanyaan-pertanyaan tentang Islam dan kita akan jawab. Yang pertama, siapakah malaikat yang dari awal diciptakan hingga sekarang belum mengerjakan tugasnya? Ini jawabannya malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Sehingga kalau tugas Israfil ini dilakukan, matilah kita semua. Nah ini. Yang kedua, siapa orang yang sangat berbakti kepada ibunya sehingga ia dijuluki dengan sang penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam? Masyhurun fis sama wa majhulun fil ard. Terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Uwais Al-Qarni ya. Nah, Uwais Al-Qarni. Apa sebab Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji? Dari Yaman ke Mekah, digendong. Tidak serta-merta menggendong, tapi ya karena tahu, sadar diri, waduh ini perjalanan jauh, menggendong ibu nanti capek. Apa yang dilakukan sebelumnya? Latihan. Jadi dia pulang pergi menggembala kambing itu, digendong kambingnya. Dikasih makan semakin besar, digendong terus. Sampai dijuluki gila oleh orang-orang. Wes, waduh, udah gila, udah gila, udah gila. Padahal dia semacam latihan, nge-gym, fitness. Tujuan utamanya menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Siapakah panglima Quraisy yang berhasil memukul mundur pasukan pemanah kaum muslimin dalam perang Uhud? Ini Khalid bin Walid. Suatu ketika terjadi perang Uhud dan ada beberapa yang masih belum jadi muslim. Salah satunya Khalid. Ini strategi perangnya luar biasa sehingga kekalahan perang Uhud ya gara-gara ketajaman analisa Khalid. Ada pemanah itu yang tergiur ghanimah turun sehingga Khalid melihat ini suatu celah, langsung dia menyerang dari arah belakang, mengelilingi bukit. Menanglah kaum Quraisy. Siapakah sahabat Nabi yang paling rupawan di antara para remaja di Mekah? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Diriwayatkan, dikisahkan ketika Mus'ab ini lewat di suatu jalan, ketika dia sudah berlalu, aromanya masih tercium dan itu khas. Ini baunya Mus'ab ini. Mus'ab ini pasti barusan lewat di sini. Saking aromanya nempel di jalanan itu. Dan luar biasa Mus'ab ini rupawan. Al-Quran ada 114 surat, kurangi usiamu dan tambah 8, itu tahun kelahiranmu. 114, kurangi usiaku. 82, tambah 8, 90. Iya benar. Siapakah nama kuda perang malaikat Jibril? Oh, siapa ya? Haizum. Namanya Haizum. Kuda perang kepunyaan malaikat Jibril namanya Haizum. Masya Allah. Siapa dan apa yang mereka lakukan sehingga dihukum Allah digantung sampai hari kiamat? Siapa dan apa yang mereka lakukan hingga dihukum oleh Allah digantung sampai hari kiamat? Malaikat Harut dan Marut karena mengajarkan sihir. Malaikat Harut dan Marut yang diutus ke Babilonia untuk mengajarkan sihir. Ini.
Ada malaikat yang berkeliling untuk mencari orang-orang yang berzikir. Setelah menemukannya, maka para malaikat akan saling memanggil dan berkumpul, lalu kemudian menyampaikannya langsung kepada Allah. Diriwayatkan juga kalau malaikat inilah yang mengelilingi majelis ilmu. Malaikat siapa ini? Malaikat sayyahin atau sayyaroh. Malaikat yang banyak melakukan perjalanan mencari orang atau majelis zikir. Malaikat sayyahin atau sayyaroh. Siapakah nama seekor kuda yang menangis karena merindukan Rasulullah SAW? Siapa? Oh, buruk. Iya. Ciri-ciri yang saya pelajari kalau buruk itu bukan kuda ya. Lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari khimar. Itu buruk. Siapa wanita yang dijuluki sebagai si pemakan hati? Wah ini Hindun ya. Hindun ini sangat murka sekali ketika keluarganya meninggal di perang Badar. Sehingga saat perang balasannya, Hindun ini menyuruh Wahsy. Wahsy ini pemanah luar biasa. Untuk tugas khususnya membunuh Hamzah. Hamzah yang membunuh kerabatnya, membunuh ayahnya. Hamzah mengambil sudut buta, mengeker tepat ke Hamzah, matilah Hamzah. Lalu di saat selesai perang, Hindun menghampiri semua mayat jenazah-jenazah muslimin, ditemulah Hamzah, dikoyak-koyak hatinya. Ketika mau menelan, dia nggak mampu, lalu dibuang lagi. Seandainya ia bisa menelan dagingnya Sayyidina Hamzah itu, maka tubuhnya tidak akan terbakar api neraka gara-gara bercampur dengan dagingnya para syahid. Bercampur dengan dagingnya syahid. Mengapa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita? Ah, ini menarik. Sebab ketika malaikat maut mencabut seorang wanita, ternyata wanita ini mau melahirkan. Ketika sudah melahirkan, tugasnya lah dilakukan mencabut, menangis karena bayinya menangis. Dan keadaannya di gurun yang nggak ada orang-orang di sekitarnya. Malaikat maut menangis, menjalankan tugasnya mencabut nyawa perempuan itu, sedangkan dia punya bayi yang tidak ada merawatnya. Namun Allah yang menjaga bayi itu hingga bayi itu menjadi ulama. Mengenai ulamanya, Allah alam saya tidak tahu. Sementara itu, tanya jawab yang menarik. Semoga bermanfaat.